Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah perkembangan kurikulum Ibu Dr. Helna Nelis MPD, yang kami hormati teman-teman seperjuangan yang semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya Ginta Iksanil Tio dengan NIM 23121070 daripada jurusan Pendidikan Agama Islam 4B. Saya di sini mendapatkan judul presentasi atau tema perkembangan komponen isi materi bahan ajar dalam kurikulum. Baik, langsung saja kita masuk kepada latar belakang daripada pengembangan komponen isi materi bahan ajar dalam kurikulum. Adapun pengembangan bahan ajar adalah proses merancang, mengevaluasi, dan memahami desain pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik materi, jumlah peserta didik, dan sumber belajar. Prinsip fleksibilitas diterapkan agar bahan ajar dapat menyesuaikan dengan perkembangan baru di luar kurikulum. Bahan ajar yang menarik dan mengandung nilai moral penting untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik untuk sesuai dengan kurikulum 2013 yang berbasis teks. Pendekatan ini mendorong peserta didik untuk aktif mengamati, bertanya, menalar, mencoba, dan mengomunikasikan materi. Sebagai bagian daripada kurikulum, bahan ajar dirancang dalam bentuk silabus untuk mempermudah pembelajaran. Oleh karena itu, materi perlu dikembangkan terlebih dahulu agar lebih lengkap dan siap digunakan dalam proses belajar mengajar. Adapun pengertian bahan ajar dalam kurikulum, bahan ajar adalah segala jenis materi seperti informasi, alat, dan teks yang disusun secara terstruktur untuk membantu peserta didik menguasai kompetensi tertentu. Menurut para ahli pendidikan, bahan ajar berfungsi sebagai alat perencanaan dan evaluasi pembelajaran, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Depdiknas juga mendefinisikan bahan ajar adalah sebagai materi yang digunakan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Yang pertama, bahan ajar adalah segala bentuk materi yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam kegiatan belajar mengajar, baik berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua, bahan ajar juga bisa disebut adalah seperangkat materi yang disusun secara teratur, menggambarkan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, bahan ajar adalah meliputi informasi, alat, dan teks yang diperlukan oleh guru atau instruktur untuk merencanakan dan mengevaluasi implementasi pembelajaran. Yang keempat, bahan ajar juga dapat dianggap sebagai seperangkat materi yang disusun secara sistematis untuk menciptakan suasana yang mendukung peserta didik dalam proses pembelajaran. Isi kurikulum adalah bahan ajar mencakup semua materi yang diajarkan kepada siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum terdiri dari berbagai mata pelajaran yang disesuaikan dengan tujuan institusional masing-masing lembaga pendidikan. Setiap mata pelajaran memiliki materi inti yang dituangkan dalam silabus yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan materi pembelajaran. Silabus ini menjadi pedoman dalam menentukan bahan ajar yang digunakan oleh guru, dengan penentuan materi pokok berdasarkan standar kompetensi dan indikator yang telah ditetapkan. Pembahasan selanjutnya adalah apa tujuan bahan ajar dalam kurikulum. Tujuan bahan ajar dalam kurikulum menurut Derajat adalah sesuatu yang diharapkan tercapai setelah serangkaian kegiatan dan berperan penting dalam menentukan arah serta target sebuah usaha.
Dalam pendidikan, tujuan kurikulum sangat vital karena mengarahkan seluruh kegiatan pendidikan dan komponen kurikulum lainnya. Perumusan kurikulum harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, perkembangan, serta nilai-nilai filosofis. Setiap negara mewajibkan pendidikan dengan metode yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing, meskipun esensinya tetap sama. Tujuan kurikulum dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada aims, yang kedua goals, yang ketiga objektif. Yang pada dasarnya memiliki konsep tujuan akhir yang sama, tetapi berbeda dalam tingkat dan kepentingannya. Adapun poin pertama yaitu aims atau disebut tujuan kurikulum pada tingkat nasional, sehingga dapat disebut sebagai tujuan pendidikan nasional. Adapun poin kedua adalah goals, yaitu tujuan yang lebih spesifik dibandingkan aims, dikenal juga sebagai tujuan institusional yang berfokus pada hasil yang ingin dicapai oleh suatu sekolah. Yang ketiga, objektif, yaitu tujuan instruksional yang terdapat dalam setiap materi dan pokok pembahasan. Upaya mencapai tujuan pembelajaran memiliki arti yang sangat penting. Keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran pada tingkat operasional akan berpengaruh terhadap keberhasilan tujuan pendidikan di tingkat selanjutnya. Materi selanjutnya adalah manfaat bahan ajar dalam kurikulum. Materi ajar membantu guru dan siswa dalam pembelajaran agar lebih efektif dan efisien. Penyusunannya bertujuan untuk memperlancar interaksi dalam proses pembelajaran. Menurut Satjati 2012, fungsi materi bahan ajar itu meliputi yang pertama, untuk menghemat waktu guru, siswa bisa mempelajari materi terlebih dahulu sehingga guru hanya menjelaskan bagian yang belum dipahami oleh siswa tersebut. Yang kedua, mengubah peran guru menjadi fasilitator. Guru tidak hanya mengajar tetapi juga membimbing pemahaman siswa. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan interaktivitas pembelajaran. Guru lebih leluasa mengelola proses belajar. Yang keempat, memungkinkan siswa belajar mandiri. Siswa bisa belajar kapan saja tanpa bergantung pada guru, sehingga lebih siap dalam mengerjakan tugas. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis bentuk materi bahan ajar. Dalam kurikulum, materi yang disampaikan dapat dikelompokkan ke dalam berbagai kategori untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih menyeluruh. Berikut adalah jenis-jenis isi atau bahan materi dalam kurikulum yang lebih rinci, yaitu ada konseptual, faktual, prosedural, dan metakognisi. Yang pertama ada materi konseptual atau disebut conceptual knowledge. Definisi daripada materi konseptual adalah meliputi pemahaman mengenai prinsip, teori, konsep, dan ide yang bersifat lebih abstrak. Ini menjadi landasan untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam. Contohnya adalah konsep-konsep dalam fisika seperti hukum Newton, dasar-dasar matematika seperti bilangan dan operasi dasar, atau teori dalam ilmu sosial seperti teori sosial. Itu contoh daripada materi konseptual. Adapun materi kedua yaitu adalah materi prosedural atau disebut procedural knowledge. Definisi daripada materi prosedural adalah merujuk pada pengetahuan yang berkaitan dengan cara melaksanakan suatu tindakan yang mencakup urutan langkah atau prosedur dalam menyelesaikan tugas tertentu. Contohnya adalah meliputi tahapan dalam melakukan eksperimen ilmiah, prosedur dalam memecahkan soal matematika, teknik menggambar, atau cara menulis program komputer. Itu contoh daripada materi prosedural. Adapun materi yang ketiga adalah materi metakognisi yang disebut metacognitive knowledge. Definisi daripada materi metakognisi adalah berkaitan dengan pengetahuan tentang cara kita berpikir, pemahaman tentang bagaimana kita belajar, serta kemampuan untuk mengatur dan memantau proses belajar tersebut.
Contohnya adalah termasuk menyadari saat kita kesulitan memahami suatu menggunakan strategi untuk meningkatkan daya ingat atau memantau perkembangan belajar secara mandiri. Itulah contoh daripada materi metakognisi. Adapun materi yang keempat adalah materi faktual atau disebut factual knowledge. Definisi daripada materi faktual adalah meliputi informasi yang berupa fakta dan data yang dapat diingat dan diterima tanpa memperlakukan analisis yang mendalam. Contohnya adalah seperti peristiwa sejarah, nama-nama tokoh, data statistik, tanggal-tanggal penting, serta istilah-istilah teknis dalam suatu bidang. Itulah contoh daripada materi faktual. Selanjutnya adalah kedalaman dan keluasan materi bahan ajar. Kedalaman materi mengacu pada tingkat pemahaman yang diinginkan dalam suatu materi pembelajaran. Kedalaman ini berkaitan dengan seberapa jauh dan mendalam suatu topik diajarkan, termasuk konsep-konsep yang terkandung di dalamnya, keterkaitannya dengan topik lain, serta aplikasi pengetahuan tersebut dalam situasi yang lebih luas. Keluasan materi merujuk pada cakupan atau ruang lingkup materi yang diajarkan dalam suatu kurikulum. Keluasan ini berkaitan dengan seberapa banyak topik yang harus diajarkan dalam kurikulum untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kedalaman dan keluasan materi dalam kurikulum harus seimbang agar pembelajaran bisa berlangsung secara efektif. Jika materi terlalu luas tanpa kedalaman, siswa mungkin akan kesulitan untuk memahami konsep-konsep yang lebih mendalam. Sebaliknya, jika materi terlalu dalam dengan cakupan yang sangat sempit, siswa mungkin tidak mendapatkan pemahaman yang komprehensi mengenai subjek tersebut. Adapun materi selanjutnya adalah pendekatan dalam mengurutkan materi bahan ajar. Pengurutan materi dalam kurikulum dilakukan dengan berbagai pendekatan agar sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mudah diterima oleh siswa. Berikut beberapa pendekatan yang digunakan dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah ada pendekatan berdasarkan urutan kognitif atau disebut cognitive sequencing. Pendekatan kognitif ini mengurutkan materi berdasarkan tingkat kesulitan atau kompleksitasnya, mengikuti urutan yang sesuai dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Siswa akan mulai mempelajari konsep dasar terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke konsep yang lebih rumit. Materi yang kedua adalah pendekatan berdasarkan urutan tematik atau disebut thematic sequencing. Pendekatan tematik mengurutkan materi ajar berdasarkan tema tertentu yang mencakup berbagai subtopik yang saling terkait. Pendekatan ini digunakan dalam kurikulum 2013 untuk membantu siswa memahami hubungan antar konsep melalui tema yang terintegrasi. Yang ketiga, ada pendekatan berdasarkan urutan kronologis atau disebut chronological sequencing. Pendekatan kronologis digunakan dalam pembelajaran yang memerlukan urutan waktu, seperti sejarah di mana materi ajar disusun berdasarkan urutan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah atau perkembangan suatu peristiwa. Yang keempat, ada pendekatan berdasarkan urutan fenomenologis atau disebut phenomenological sequencing. Pendekatan fenomenologis mengurutkan materi berdasarkan pengalaman langsung yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Pendekatan ini sangat sesuai dengan mata pelajaran IPA atau disebut ilmu pengetahuan alam, di mana siswa belajar melalui pengamatan dan eksperimen untuk memahami konsep-konsep ilmiah. Yang kelima, ada pendekatan berdasarkan urutan masalah atau disebut problematic sequencing. Pendekatan ini berbasis masalah atau disebut problem based learning, mengurutkan materi berdasarkan masalah nyata yang harus diselesaikan. Dalam pendekatan ini, siswa diajak untuk memahami dan memecahkan masalah dengan menggunakan materi ajar yang relevan untuk mencari sebuah solusi. Pendekatan yang keenam, pendekatan berdasarkan urutan spiral atau disebut spiral sequencing.
Pendekatan spiral ini mengurutkan materi ajar dengan pengulangan konsep yang sama pada tingkat yang lebih kompleks. Dengan pendekatan ini, materi yang telah diajarkan sebelumnya diperkenalkan kembali dalam bentuk yang lebih mendalam dan lebih sulit. Adapun pendekatan yang ketujuh adalah pendekatan kontekstual atau disebut contextual approach. Pendekatan kontekstual menghubungkan materi ajar dengan situasi kehidupan nyata siswa. Mulai pendekatan ini, materi yang diajarkan lebih relevan dan mudah dipahami oleh siswa karena berhubungan langsung dengan pengalaman sehari-hari mereka. Selanjutnya, terkait langkah-langkah menentukan materi pembelajaran. Menentukan materi pembelajaran adalah langkah penting dalam perencanaan pengajaran. Proses ini harus dilakukan secara sistematis agar materi yang diajarkan relevan, sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mudah dipahami oleh siswa. Adapun berikut adalah langkah-langkah dalam menentukan materi pembelajaran. Yang pertama, ada langkah pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Tujuan ini harus merujuk pada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang terdapat dalam kurikulum. Yang kedua, menganalisis standar kompetensi dan kompetensi dasar setelah tujuan kepembelajaran ditetapkan. Langkah selanjutnya adalah menganalisis standar kompetensi atau singkatannya SK dan kompetensi dasar singkatannya KD yang ada dalam kurikulum. SK dan KD ini akan menjadi dasar dalam memilih materi yang relevan untuk mengembangkan kemampuan siswa. Langkah-langkah materi yang ketiga yaitu menyusun materi berdasarkan kebutuhan siswa. Menyesuaikan materi dengan tingkatan pemahaman siswa adalah hal yang sangat penting. Mengidentifikasi tingkat perkembangan kognitif dan sosial siswa akan membantu dalam memilih materi yang sesuai. Penggunaan pendekatan kontekstual akan memastikan materi lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Yang keempat, yaitu menentukan urutan materi. Setelah memilih materi, penting untuk mengurutkan materi pembelajaran dengan mempertimbangkan kedalaman dan keluasan materi yang disesuaikan dengan kurikulum. Urutan ini bisa menggunakan pendekatan spiral, di mana materi akan diperkenalkan kembali pada tingkat yang lebih mendalam. Adapun poin yang kelima adalah memilih sumber belajar yang tepat. Pemilihan sumber belajar yang tepat yang sesuai dengan langkah berikutnya. Sumber belajar ini bisa berupa buku teks, artikel, video, atau alat peraga yang mendukung materi pembelajaran. Pastikan sumber yang dipilih relevan dengan topik mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Adapun poin keenam yaitu evaluasi dan refleksi. Setelah materi dan metode pengajaran dipilih, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi terhadap materi yang telah diajarkan dan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. Evaluasi ini berguna untuk mengetahui sejauh mana materi berhasil mencapai tujuan pembelajaran dan apa yang harus perlu diperbaiki. Selanjutnya yaitu pembahasan terakhir adalah kesimpulan daripada pembahasan pengembangan komponen isi materi bahan ajar dalam kurikulum. Kesimpulannya adalah pengembangan bahan ajar adalah proses penting untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan mempertimbangkan tujuan kurikulum, karakteristik peserta didik, dan sumber belajar. Bahan ajar harus seimbang dalam kedalaman, tingkat pemahaman, dan keluasan jumlah topik materi yang diajarkan agar pembelajaran efektif dan komprehensif. Proses pengembangan mencakup langkah-langkah sistematis seperti menetapkan tujuan pembelajaran, menganalisis kompetensi dalam kurikulum, menyusun materi berdasarkan pemahaman siswa, dan memilih sumber belajar yang sesuai, urutan materi yang logis dan relevan, serta penggunaan pendekatan seperti urutan kognitif atau tematik juga penting. Bahan ajar yang baik membantu menciptakan pembelajaran yang interaktif, relevan, dan meningkatkan pemahaman peserta didik sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dalam kurikulum. Mungkin itu saja materi terkait pengembangan komponen isi materi bahan ajar dalam kurikulum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.